Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kakek Ipin. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberikan kemudahan segala urusan kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kakak Ipin mau cerita ya. Karena itu ada yang datang ke kakak Ipin. Oke, aku mau bikin laporan seperti ini. Kemudian kakek tanyakan, jenengan tahu cara copy paste file? Tidak. Jenengan tahu folder itu apa, file itu apa? Tidak. Waduh. Lah mumet. Nah, dia ingin buat laporan secara mandiri, tapi saya akui semangatnya itu luar biasa walaupun dia sudah berumur ya. Jadi untuk yang muda-muda itu jangan sampai kalah loh ya. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini itu kakak Ipin memberikan tutorial dari awal mula ketika sampean itu menyalakan laptop. Nah, oke, mohon maaf ya, ini bukan bagi yang sudah mahir, sudah master gitu ya. Ini kita tujuannya memberikan pengetahuan bagi yang dari awal belajar benar-benar dari nol, seperti kakek sendiri dulu juga dari nol ya, benar-benar dari nol ya, tanpa ada yang ngajar siapapun, itu enggak ada, jadi otodidak. Jadi ketika kakek mengetahui sosok seperti itu, dia semangat belajar, kakek salut. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita bekerja, kita menyalakan itu kayaknya kurang afdol kalau kita nggak mengetahui ya. Nah, kita nggak mengetahui sistem Windows itu apa, sistem operasi Windows itu apa. Sementara kita itu setiap hari, khususnya bagi yang bekerja di depan komputer, di depan laptop, itu setiap harinya itu menggunakan produk itu. Maksud kita nggak tahu itu yang secara singkatnya itu bagaimana ya, minimal kita tahulah sedikit ya. Jangan lupa kopinya ya, ben lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, benernya Windows itu apa toh? Nah, Windows itu apa? Windows itu sebuah sistem operasi yang saat ini banyak digunakan untuk pengolahan data, bukan pengolahan data, semua kepentingan yang urusan dengan komputer lah gitulah ya. Sebenarnya nggak hanya Windows, itu ada yang mungkin yang terkenal itu Apple, ada Linux, terus ada lagi Ubuntu dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma yang umum kita pakai itu Windows ya. Oke, jadi kita minimal mengenal dulu ya, kita setiap hari menggunakan laptop di depan komputer. Kita bahas sekilas saja, walau sedikit saja untuk pengetahuan saja. Windows itu sistem operasi yang dikeluarkan, diterbitkan, dibuat oleh Microsoft ya. Microsoft itu sistem operasi itu Windows yang pertama itu launching tanggal berapa ya, 85 kalau nggak salah tahunnya ya, tanggalnya kakek lupa. Untuk penemu Windows sendiri yang pertama kali itu Mbah Bill Gates. Mbah Bill Gates ya, dia udah tua. Mbah Bill Gates sama Paul Allen nih orangnya nih. Wah, ya otaknya jenius semua nih kelihatannya. Ketok soko batuke wis, Mas. Pelontos. Windows
dari dulu sampai sekarang itu kan berkembang sekali, sudah sangat berkembang. Itu sekarang itu lebih dimudahkan, fiturnya lebih komplit, sistem operasinya sudah enak dipakai. Yang dulu itu sebenarnya Windows kan merupakan program pengembangan dari MS-DOS. Kakak ngalamin sih DOS dulu. Waktu itu masih yang penyimpanan bukan flash disk, yang dari itu disket lebar, terus kecil, terus flash disk. Nah, sebelum flash disk itu CD pun sekarang sudah jarang digunakan ya. Oke, Windows itu ya istilah bahasa gampangnya sistem operasional yang ditampilkan itu sudah berupa grafis atau gambar, jadi memudahkan kita. Yang tadinya itu ketika sebelumnya yang pada MS-DOS itu kita butuh script untuk membuka aplikasi, nah terus hanya bisa buka aplikasi satu, sementara kalau Windows tampilan hanya tinggal klik saja sudah enak, ceklik tanpa memikirkan script, kemudian multitasking, jadi kita bisa buka aplikasi secara langsung. Nah, di situ nggak perlu mikirin coding ya untuk menjalankan aplikasi yang tersedia. Oke, mungkin sekilas itu saja, nggak perlu panjang lebar karena kita tidak sedang membahas secara Windows ya. Jadi langkah pertama, ketika menyalakan laptop, cengkling budak user enter dash. Nah, kita masuk ke layar utama seperti ini layarnya. Misalkan ini untuk Windows 7 ya, kakek pakainya Windows 7, kakek lebih familiar dengan Windows 7. Mungkin ada yang pakai Windows 8 apa 81 apa Windows 10 dan lain sebagainya, itu mungkin agak berbeda. Ini yang kakek tunjuk ini ya. Nah, ini di sini nih, semua area di sini ini namanya desktop, area terluas, paling luas itu desktop. Nah, kemudian yang ini menyala ini, nah ini namanya icon. Icon itu bisa dikatakan ya logo atau lambang aplikasi lah ya. Terus yang di sini ini taskbar, sini nih taskbar. Oke, taskbar di sini ya. Nih taskbar ini bagian bawah. Taskbar itu berisi start menu, terus ini bisa kita tampilkan di taskbar aplikasi yang kita inginkan. Untuk berikutnya penggunaan mouse ya, penggunaan mouse ini benar-benar dari teknik dasar ya, awal mula. Nah, sama sekali istilah hanya baru bisa menyalakan komputer ya. Itu seringkali walaupun orang tersebut sudah bisa mengoperasionalkan komputer, bisa membuat data, ketika kakek memberikan instruksi klik, nah dia kok bertanya klik kiri apa klik kanan kek. Yang namanya klik ya klik kiri, klik kanan ya itu sendiri gitu. Oke, kalau ini klik ya, klik kiri itu klik. Ketika ada orang bilang klik berarti itu klik kiri. Double klik berarti double 2 kali secara cepat. Klik gitu. Drag, nah yang namanya drag ini ketika kakak pencet dash, saat ini tahan ya, itu nyala, ditahan. Nah itu namanya drag, dash di drag, digeser. Nah ini namanya drag, ditahan. Oke. Kalau klik kanan ya klik kanan, klik yang bagian kanan itu namanya klik kanan. Oke, itu untuk sekilas tentang mouse ya. Terus untuk bagian-bagian Windows Explorer ya, membuka Windows Explorer itu bisa dari sini ya, My Computer bisa, atau klik kanan Windows Explorer bisa, atau biasanya ada lambang di sini kita klik di sini, itu sama saja fungsinya. Oke, kita masuknya ke My Computer ya, My Computer atau My PC. Nah di sini ada tampilannya. Bagian sini ini title bar, ini yang menunjukkan kita ada di bagian mana. Nah ini di bagian My Computer.
misalkan kita klik D. Nah, ini komputer data D. Misalkan kita klik nah di sini. Nah, ini komputer data D Corel. Itu title bar. Title bar itu menunjukkan kita ada di mana gitu ya. Nah, terus di sini di bawahnya itu ada menu bar dan toolbar. Nah, di sini menu bar, ini menu bar ya, menu bar. Nah, toolbarnya di bagian sini. Ini masih banyak kontrol di dalamnya. Ketika kita membuka folder juga berbeda. Nah, di sini itu title bar. Terus yang sini ini minimize, ini restore, ini close. Kita coba minimize. Nah, dia akan berada di bawah sini. Jadi aplikasi yang kita buka itu akan berada di bawah sini. Itu ketika kita minimize dia nyala. Nah, lihat yang sini yang nyala. Nah, dia ada aplikasi yang sedang terbuka. Untuk restore kita klik kembali. Di sini bisa diklik untuk restore. Nah, seperti ini. Ini restore ya. Kalau ini close. Mouse-nya tempelin saja, tapi jangan diklik. Dia akan keluar namanya. Kayak kita close misalkan. Nah, kita buka lagi My Computer. Nah, di sini. Terus di sini ada sistem volume information. Jadi di sini memuat muatan disk kita ataupun memperlihatkan spesifik dari file yang sedang kita pilih. Nah, di sini ada data, ada ukuran, ada data modified. Nah, di sini. Oke, itu untuk bagian Windows Explorer ya. Terus untuk display ya, display untuk khusus untuk Windows 7 ini ada gadget. Nah, Windows 10 ada enggak ya? Kakak lupa. Kayak untuk Windows 7 aja lah ya. Sini ada gadget. Nah, di sini bisa kita munculkan jam, misalkan kita munculkan itu bisa tanggal atau slideshow, screensaver atau ramalan cuaca itu bisa. Oke, kita tutup, kita buang, geser, yuk geser, gitu aja. Oke, itu untuk gadget. Gadget itu yo peralatan lah. Terus untuk personalisasi di sini klik kanan ya, klik kanan di bagian desktop. Di sini ada beberapa bagian. Kita coba saja. Jangan khawatir error ya. Error ya nanti bawa ke tukang servis gitu aja. Untuk screen resolution. Nah, di sini kita bisa atur screen resolusi. Nah, di sini. Nah, misalkan kita apply. Nah, dia tampilannya lebih besar. Keep change. Oke. Wah, itu gede-gede banget kan. Nah, screen resolution. Nggak baiknya ketika milih di sini yang recommended yang mana. Apply. Keep change. Oke, itu untuk screen resolution. Terus untuk personalisasi itu kita akan mengatur background, misalkan desktop background. Di sini ada change desktop icon. Icon ini mau ditampilkan My Computer, Recycle Bin ini bisa ditampilkan. Nah, contohnya seperti ini, misalkan ini My Computer di desktop pakai itu enggak ada ya. Jadi mau pakai tampilkan. Nah, di sini sama Recycle Bin misal apply. Oke, wis ya. Nah, ini dia muncul kan, muncul dua. Tapi misalkan mau nggak kita munculkan, apply saja. Nah, hilang kan. Nah, itu salah satu. Ini mouse pointer juga bisa kita rubah, misalkan ingin customnya seperti apa. Picture ini picture-nya dirubah, picture-nya ganti akun jenengan. Terus display di sini, ini tampilan kembali saja. Ini coba saja nggak apa-apa. Oke, itu kayaknya sekilas untuk mengenal awal ketika menyalakan komputer. Sedikit dulu, jangan terlalu banyak, nanti mumet malah nggak masuk. Nah,
Oke, kiranya cukup sekian tutorial kakek kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat, baik untuk channel sendiri ataupun untuk teman, keluarga, atau yang lain mungkin yang sedang membutuhkan tahap awal untuk belajar ya. Silahkan juga komen di bawah ya, misalkan butuh tutorial apa, insya Allah kakek akan membuatkan ya sebisa mungkin, semampu kakek ya. Terus terang kakek juga manusia, memiliki banyak kekurangan. Berbagi ilmu itu indah, berbagi ilmu itu ibadah, berbagi ilmu itu takkan membuat kita miskin dan bodoh. Sekian, salam kakek Ipim Sugeng Dalu.